Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-72. Soal pertama, menurut Anda kesanggupan dalam melakukan sebuah pekerjaan adalah A. Sebuah peluang untuk dapat menghadapi tantangan dalam pekerjaan, B. Menambah penilaian lebih supaya karir lancar, C. Melakukan sesuatu yang terbaik dalam pekerjaan, D. Suatu kebanggaan dalam hidup, E. Kewajiban dalam bekerja untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan A, yaitu sebuah peluang untuk dapat menghadapi tantangan dalam pekerjaan. Soal nomor 2, sebagai sebuah wedding organizer, Anda mendapatkan klien yang meminta pernikahan dalam budaya asal mereka, yang sepertinya susah untuk didapatkan baju dan alat-alat lainnya karena sangat jauh dari tempat Anda tinggal. Anda akan A. Menyarankan mereka untuk menggunakan baju adat tempat tinggal saat ini saja yang lebih mudah didapatkan. B. Menyarankan mereka untuk menggunakan pakaian nasional saat resepsi pernikahan. C. Memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan. D. Memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan dengan syarat semua baju adat dipersiapkan oleh mereka. E. Menghubungi rekan wedding organizer dari daerah asal mereka untuk membantu Anda. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan E, yaitu menghubungi rekan wedding organizer dari daerah asal mereka untuk membantu Anda. Soal nomor 3, seseorang ingin mengirim hewan ternak melalui pelabuhan tetapi tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hewan tersebut merupakan pembawa penyakit menular dan harus dimusnahkan. Anda akan A. Langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur, B. Langsung memusnahkan hewan tersebut dan mengupayakan ganti rugi untuk pemiliknya, C. Menginformasikan kepada atasan terkait kasus tersebut, D. Menginformasikan kepada pemilik ternak bahwa hewan harus dimusnahkan dan tidak bisa dikirim, E. Meminta kepada pemilik untuk membawa kembali hewannya dengan syarat harus dimusnahkan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan A, yaitu langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. Soal nomor 4, Anda merupakan seorang pegawai di sebuah institusi pemerintahan yang bekerja pada bidang hubungan masyarakat. Sebagai pegawai dalam bidang tersebut, hampir setiap saat selalu berinteraksi dengan banyak orang dengan latar belakang yang beraneka ragam. Suatu hari, ada laporan dari masyarakat melalui sistem pengaduan yang menyatakan bahwa salah satu di antara pegawai yang bekerja di bidang Anda telah terpapar paham radikal. Hal tersebut membuat pimpinan segera mengagendakan rapat internal bagi semua pegawai di instansi tersebut, khususnya bidang hubungan masyarakat. Pada rapat tersebut, semua pegawai diminta untuk memberikan usulan terkait isu radikal tersebut. Sikap Anda adalah A. Memberikan usulan jika berita tentang pegawai yang terpapar radikal tersebut terbukti, instansi harus segera memberhentikan pegawai tersebut tanpa melihat seberapa tinggi jabatannya. B. Mengusulkan adanya jadwal rutin siraman rohani yang ditujukan untuk semua pegawai agar mereka tidak terpapar paham radikalisme. C. Mengusulkan agar mencari pegawai yang terpapar radikal tersebut, kemudian melaporkan ke pihak yang berwenang mengatasi masalah tersebut. D. Mengusulkan agar instansi tidak terburu-buru mencari pegawai yang diduga terpapar paham radikalisme karena bisa saja berita tersebut hoax. E. Memberikan usulan agar instansi memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4, jawabannya adalah pilihan E, yaitu memberikan usulan agar instansi memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Soal nomor 5, akhir-akhir ini media massa dihebohkan dengan pengesahan undang-undang yang mengakibatkan unjuk rasa dari berbagai kalangan bahkan sampai bermunculan tindakan terorisme dan separatisme. Banyak kalangan yang pro dan kontra dengan undang-undang tersebut. Sikap Anda sebagai ASN adalah
A. Biasa saja karena menurut Anda unjuk rasa penolakan undang-undang menjadi hal biasa. B. Ikut mengkritik kebijakan pemerintah yang menyengsarakan kehidupan rakyat. C. Tetap menyetujui kebijakan pemerintah karena Anda merupakan seorang ASN. D. Mencari tahu kebenaran berita tersebut dan tetap fokus pada pekerjaan. E. Menjaga rekan kerja untuk tidak mengomentari undang-undang tersebut. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5, jawabannya adalah pilihan D, yaitu mencari tahu kebenaran berita tersebut dan tetap fokus pada pekerjaan. Soal nomor 6, kericuhan sempat mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Banyak tuntutan mereka diantaranya menuntut kenaikan upah THR hingga pencabutan Undang-Undang Ciptaker. Kericuhan disertai dengan aksi bakar ban hingga dorong-dorongan antara demonstran dengan petugas keamanan. Sebagai Ketua Keamanan Negara, apa yang Anda lakukan? A. Meminta anggota legislatif yang bersangkutan untuk turun langsung ke lapangan untuk meredamkan kemarahan demonstran. B. Mencoba mengajak para demonstran untuk menjalankan aksinya secara damai agar tuntutan mereka terpenuhi. C. Membiarkan para demonstran menyampaikan aksi mereka selama tidak merusak fasilitas umum. D. Mengerahkan seluruh pasukan keamanan yang ada untuk membubarkan para demonstran secara paksa. E. Meminta perwakilan para demonstran untuk berdialog terbuka sehingga diperoleh solusi. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan E. Meminta perwakilan para demonstran untuk berdialog terbuka sehingga diperoleh solusi. Soal nomor 7, Anda memiliki sahabat namun belakangan ini Anda merasa teman Anda berubah semenjak ikut dalam sebuah organisasi keagamaan. Menurut Anda, perilakunya sangat berubah dan Anda khawatir jika ia terlibat dalam gerakan radikalisme yang pada saat ini banyak menjaring mahasiswa di kampus-kampus. Sebagai seorang sahabat, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menjauhi sahabat Anda karena takut ikut terjaring dalam gerakan radikalisme. B. Berbicara dengan sahabat Anda dan mencari tahu tentang kegiatan yang ia lakukan di organisasi tersebut. C. Melaporkan kepada pihak kampus terkait organisasi tersebut yang terlihat mencurigakan. D. Ikut mendaftar menjadi anggota organisasi tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. E. Menasehati teman Anda untuk keluar dari organisasi tersebut karena membahayakan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7, jawabannya adalah pilihan B. Berbicara dengan sahabat Anda dan mencari tahu tentang kegiatan yang ia lakukan di organisasi tersebut. Soal nomor 8, suatu hari Anda pernah diminta oleh pimpinan kerja untuk bertugas di daerah adat. Untuk menyambut kedatangan Anda, ketua adat meminta Anda melakukan beberapa upacara ritual untuk kelancaran pekerjaan Anda dan bagian dari kebiasaan. Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Anda. Sikap Anda, A. Menolak kegiatan tersebut dan mengarahkan pegawai lain agar tidak mengikuti hal tersebut karena dilarang agama. B. Menolaknya dan menanyakan pentingnya melakukan upacara tersebut bagi kesuksesan pekerjaan Anda. C. Menjalankan upacara adat dengan senang hati untuk menghormati adat istiadat setempat. D. Menolak mengikuti upacara tersebut dan menanyakan hal lain terkait adat kebiasaan yang dianut agar lebih memahami adat setempat. E. Mengikuti sebagian ritual adat agar diterima dengan baik oleh masyarakat adat. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8, jawabannya adalah pilihan D. Menolak mengikuti upacara tersebut dan menanyakan hal lain terkait adat kebiasaan yang dianut agar lebih memahami adat setempat. Soal nomor 9. Sebagai seseorang yang anti-radikalisme dan mencintai kedamaian, Anda dituntut untuk selalu siap dan peka terhadap keadaan dan kondisi di sekitar Anda. Di kelas Anda terdapat teman yang suka menyendiri. Kabarnya belakangan ini ia menyendiri karena ia menyesal atas kesalahan yang diperbuatnya dan sempat juga beredar bahwa ia hendak melakukan percobaan bunuh diri. Melihat hal itu, yang Anda lakukan adalah merangkulnya dan mencoba membuka diri untuk menjadi teman curhatnya dengan harapan bisa meringankan bebannya. B. Tidak peduli karena bukan urusan Anda. C. Menjadikan kabar tersebut sebagai bahan perbincangan dengan teman-teman Anda di kelas.
D. Memberikan nasihat kepadanya bahwa kesalahan tersebut wajar dilakukan oleh manusia. E. Tidak berani berbicara kepadanya karena takut apa yang Anda sampaikan tidak bisa memperbaiki keadaannya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan A, yaitu merangkulnya dan mencoba membuka diri untuk menjadi teman curhatnya dengan harapan bisa meringankan bebannya. Soal nomor 10, bagaimana Anda akan menanggapi situasi di mana pimpinan perusahaan Anda memiliki kinerja yang baik, tetapi kurang pengetahuan dalam bidang teknologi informasi yang dapat menghambat pekerjaan rekan-rekan Anda? A. Mendorong rekan-rekan lain untuk bersama-sama membantu pimpinan dalam memahami teknologi informasi. B. Menawarkan bantuan pribadi kepada pimpinan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang IT. C. Memberikan bantuan dan dorongan kepada pimpinan agar memahami lebih baik tentang teknologi informasi. D. Membahas masalah ini dalam pertemuan atau rapat kerja. E. Membiarkan situasi seperti ini karena pimpinan memiliki kinerja yang baik dan IT bukanlah fokus utamanya. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan C, yaitu memberikan bantuan dan dorongan kepada pimpinan agar memahami lebih baik tentang teknologi informasi. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.